Qala musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal aswa wal wahsya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha ma nara al-iktisaru alaihi. Ini adalah sesuatu yang kami hendak menyukupkan alaihi atas emma fi syarhi haqiqatil ilmi, di dalam menjelaskan hakikat ilmu, fi hadhil muqaddimati, di dalam muqaddimah ini, allati muqaddimah hiya, yang adapun lati idawatun ala hadzal ilmi, adalah tambahan atas ilmu ini. Apa yang telah dimukakan itu adalah sudah cukup sebagai penjelasan terhadap hakikat ilmu di dalam sebuah muqaddimah, yang mana muqaddimah ini hanya sebagai tambahan terhadap usul fikih. Ini belum bicara tentang usul fikihnya, masih muqaddimah ya. Imtihanun sadisun, ujian yang ketiga, testing yang ketiga. Ikhtalafu fi haddil wajibi, berbeda pendapat para ulama tentang definisinya wajib. Wajib itu apa? Faqilah, maka dikatakan al-wajibu, adapun wajib, ma adalah sesuatu ta'allaqa, yang berhubungan bihi dengan ma, al-ijabu, apa ijab, wa huwa fasidun, adapun definisi ini adalah fasid, rusak, tak benar ya. Kaqaulihim, sama dengan perkataan mereka, al-ilmu ma yu'lamu bihi, ilmu adalah sesuatu yang dijadikan alat tahu, bihi, apa, dengan ma. Ini sama-sama tidak benarnya. Wajib adalah sesuatu yang berhubungan dengannya apa, ijab. Ijab itu khitab Allah ya. Puasa itu adalah wajib. Kenapa puasa itu wajib? Karena ada ijab. Yang dimaksud ijab adalah firman Allah, kutiba alaikumus syiyamu, itu ijab. Salat 5 waktu itu wajib. Kenapa? Karena ada ijab. Apa ijabnya? Aqimus shalah, itu ijab. Oleh karena itu, kalau wajib didefinisikan mata ta'allaqu bihil ijab, itu tak benar. Sama dengan tak benarnya mendefinisikan ilmu, al-ilmu ma yu'lamu bihi, ilmu adalah sesuatu yang dijadikan alat tahu. Wakilah, dan dikatakan wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, adalah sesuatu yang diberi pahala apa atas melakukan emma, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum, disiksa apa atas meninggalkan emma. Sesuatu yang kalau dilakukan ada pahalanya, kalau ditinggalkan ada siksanya. Wakilah, dan ada yang mengatakan ma yajibu bitarkihi al-iqabu, wajib adalah sesuatu yang pasti dengan sebab meninggalkan emma, pasti al-iqabu, apa, siksa. Wakilah, ada yang mengatakan wajib adalah ma la yajuzu al-azmu ala tarkihi, sesuatu yang tak boleh berazam untuk meninggalkan emma. Wakilah, dan ada yang mengatakan wajib adalah sesuatu ma yasiru al-mukallafu bitarkihi asiyan, adalah sesuatu yang menjadi siapa orang mukallaf
dengan meninggalkan emak menjadi asian, menjadi orang durhaka. Ada sesuatu yang kalau ia ditinggalkan yang bersangkutan jadi durhaka. Wakilah, dan ada yang mengatakan mayula mutarikuhu syara'an. Wajib ada sesuatu yulamu yang ditelah tarikuhu, siapa orang yang meninggalkan emak, ditelah syar'an secara syara. Ada beberapa definisinya wajib. Wa aksaru hadhil hududi ta'arrudun lil lawazimi wat tawabi. Bisa saja dibaca ta'arrudu, asalnya tata'arradu lil lawazimi wat tawabi. Adapun kebanyakan definisi-definisi di atas itu menyinggung-nyinggung tentang lawazim dan tawabi, yakni sifat-sifat yang melekat dengan yang didefinisikan. Jadi belum definisi yang sesungguhnya itu. Wasabiluka, adapun jalanmu, in aradta al-wuqufa ala haqiqatihi, jikalau kamu hendak tahu atas hakikatnya wajib, jalanmu adalah anta tawassala ilaihi bitaksimi, adalah kamu membuat jalan ilaihi kepada wajib dengan pendekatan taksim. Kalau Anda ingin tahu hakikat wajib, kamu bisa sampai kepadanya dengan melalui pendekatan taksim seperti di depan. Kama arsadna ka ilaihi fi haddil ilmi, sebagaimana kami telah memberi petunjuk kepadamu ilaihi kepada taksim fi haddil ilmi di dalam definisinya ilmu. Fa'lam annal alfadha fi hadzal fanni khamsatun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya lafal-lafal di bidang ini itu ada 5. Di bidang usul fikih, al-wajibu wal mahduru wal mandubu wal makruhu wal mubahu. Mahdur itu haram, ya, haram atau muharram. Wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. Fada' al-alfadha janiban, tinggalkanlah lafal-lafal itu janiban, ke samping. Maksudnya kesampingkan saja lafal-lafal itu. Kita mengenyampingkan lebih dulu lafal-lafal itu. Wurudda an-nadhra ilal ma'na, dan kembalikanlah penglihatan atau kajian terhadap makna awalan, pertama kali. Soal lafal perlu dikesampingkan. Pertama-tama yang penting kita memandang makna. Fa anta ta'lamu, kamu tahu, annal wajibah, bahwa sesungguhnya wajib, ismun mustarakun, adalah sebuah isim yang mustarak. Artinya maknanya banyak wajib itu. Idh yutrikuhu al-mutakallimu fi muqabaratil mumtani'i, karena memberikan kepada kata wajib siapa mutakallim, orang yang ahli ilmu kalam, fi muqabaratil mumtani'i, sebagai kebalikan mumtani. Kalau menurut mutakallimin, wajib itu adalah kebalikannya mumtani, ya. Mumtani sesuatu yang tak mungkin terjadi, wajib sesuatu yang pasti terjadi. Wa yaquluh, dan berkata siapa mutakallim, wujudullahi ta'ala wajibun, wujudnya Allah Ta'ala adalah wajib. Wajib artinya akal kita tak percaya kalau Allah tidak ada.
Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wajabat junubuha fa idza wajabat junubuha, bila mana telah jatuh junubuha, apa lambung-lambungnya unta. Wajabat di sini maknanya sakotot, ya. Wuyuqaluh, dan dikatakan wajabat asyamsu, terbenam apa matahari. Secara bahasa saja wajib sudah bermacam-macam maknanya. Walahu bikulli ma'nan haddun, ialah bagi wajib dengan tiap-tiap makna haddun, adapun definisi. Kalau wajib itu memiliki beberapa makna, maka dengan sendirinya wajib memiliki beberapa definisi tergantung makna-makna itu. Wal matlubu al-ana muradul fuqaha'i, adapun yang dicari sekarang adalah maksud dari apa yang dimaksud oleh fuqaha. Artinya yang kita bahas sekarang adalah apa yang dikehendaki oleh fuqaha. Wajib itu apa? Wa hadhil alfadhu, adapun lafal-lafal ini wajib, haram, mandub, makruh dan mubah. La syakka, adalah tidak ada keraguan, annaha, bahwa sesungguhnya hadhil alfal la tutlaku ala jauharin, adalah tidak diberikan atau tidak digunakan kepada zat. Artinya yang dikatakan wajib dan seterusnya itu bukan zat. Bal ala ardin, bal ala ardin, melainkan hadhil alfaz itu diberikan atas arad, sesuatu yang bukan zat. Wajib, mandub dan seterusnya itu tidak digunakan, tidak dipakai untuk zat atau substansi, melainkan digunakan untuk arad, sesuatu yang bukan substansi. Zaid itu adalah jauhar, ya. Geraknya Zaid itu arad, tidurnya Zaid itu arad, ya kan. Berjalannya Zaid itu arad, tangisnya Zaid itu arad itu. Wala ala kulli aradin, dan tidak diberikan atas seluruh arad. Wajib dan seterusnya tidak berlaku pada jauhar, akan tetapi berlaku pada arad. Itu pun tidak kepada semua arad. Bal min jumlatiha alal af'ali faqat, bahkan diberikan apa alfal min jumlatiha, dari keseluruhan alfal, alal af'ali faqat, atas perbuatan-perbuatan saja. Artinya wajib, mandub dan seterusnya itu hanya berlaku atas perbuatan-perbuatan saja. Af'al ini kan bagian dari arad, ya. Bagian dari arad, perbuatan manusia kan, bukan manusia. Wa minal af'ali ala af'alil mukallafina, dan diberikan dari sekian banyak af'al atas perbuatan-perbuatan orang mukallaf. La ala af'alil bahaimi, tidak pada perbuatan-perbuatan binatang. Artinya yang menjadi objek wajib, mandub dan seterusnya itu adalah perbuatan orang mukallaf, ya. Bukan mukallaf itu sendiri, dan bukan perbuatan binatang-binatang. Ini muqaddimahnya panjang sekali. Faizan, maka dengan demikian, nadharuka ila aqsamil fi'li, pandanganmu sekarang adalah kepada bagian-bagian fi'il. Bagian-bagian fi'il yang mana? La min haitsu kaunuhu maqduran wa hadisan, bukan ditinjau dari adanya fi'il itu maqdur, dikuasai,
wa hadisan dan baru, wa makluman dan diketahui, wa muktasaban dan diusahakan, wa mukhtaru'an dan diciptakan. Memang fi'il itu memiliki banyak sisi. Dari satu sisi fi'il itu makdur, di sisi yang lain fi'il itu hadis, di sisi yang lain ia maklum, di sisi yang lain muktasab, di sisi yang lain mukhtara', ya kan? Akan tetapi pandangan kita kepada fi'il bukan dari sisi-sisi itu. Walahu dan ialah bagi fi'il bihasabi kulli nisbatin, dengan memandang tiap-tiap nisbat, tiap-tiap hubungan. Fi'il itu dalam kaitannya dengan bahwa dia hadis ada pembahasan, dalam kaitannya bahwa fi'il itu maklum ada pembahasan. Inqisamatun, adapun beberapa bagian, beberapa keterbagian. Id awaridul af'ali walazimuha kathiratun, karena awaridnya af'al dan lawazimnya af'al itu banyak. Awarid dan lawazim ini, awaridul af'al dan lawazimul af'al. Lawazimul af'al artinya sifat-sifat yang melekat dengan fi'il, tak pernah lepas daripada af'al. Kalau awarid, sifat-sifat yang melekat tapi bisa saja terpisah. Fala nadhara fiha, maka tidak ada pandangan, tidak ada nazar, tidak ada pembahasan tentang awarid dan lawazim. Walakin itlaqu hadzal ismi, akan tetapi memberikan nama ini, yakni wajib, alaiha atas af'al, min haitsu nisbatuha ila kitabis syar'i faqat, dari aspek hubungannya af'al kepada kitabnya syara' saja. Artinya nama ini hanya ditinjau dalam hubungannya dengan kitabnya syara'. Kalau sekarang sudah sangat gampang. Hukum itu adalah kitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, ya. Hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Ini artinya bahwa objek hukum itu adalah af'alul mukallafin, bukan orang mukallaf itu sendiri, bukan sifat-sifatnya orang mukallaf, bukan hayawan, bukan sifat-sifatnya hayawan. Sekali lagi, hukum itu objeknya tidak ada lain kecuali perbuatan orang mukallaf. Fanuqassimu al-af'ala bil idhafati ila kitabis syari'i, maka kami sekarang membagi perbuatan bil idhafati ila kitabis syar'i, dalam kaitannya dengan kitab syara', dalam hubungannya dengan kitab syara'. Fa na'lamu, kita tahu, annal af'ala, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan, tangqasimu ialah terbagi apa af'al, ilama kepada sesuatu, la yata'allaku yang tidak berkaitan bihi dengan emma, khitabu syar'i apa khitabnya syara', kafi'il majnuni seperti perbuatan orang gila, au ila dan kepada sesuatu, yata'allaku yang berkaitan apa khitabu syar'i bihi dengan emma. Ini pembagian yang pertama. Perbuatan itu ada dua. Pertama adalah perbuatan yang tidak menjadi objek khitabus syar'i, tidak menjadi objek, tidak ada hubungannya dengan khitabus syar'i.
tidak diatur oleh Khitabus Syari seperti perbuatan orang gila. Khitab ini artinya Khitabullah, titah Allah. Al-Quran itu Khitabus Syari, Al-Hadis itu Khitabus Syari, Qiyas itu Khitabus Syari. Yang kedua adalah perbuatan yang menjadi kaitan Khitabus Syari. Walladzi yata'allaqu bihi, adapun perbuatan yata'allaqu yang berhubungan apa khitab bihi dengan alladzi, yang qasimu ialah terbagi apa alladzi ilama kepada sesuatu, yata'allaqu yang berkaitan apa khitab bihi dengan emma, ada wajib takhiri atas jalan takhir, memberi pemilihan, wa taswiyatihim dan menyamakan, bainal iqdami alaihi antara maju alaihi atas emma, wa bainal ihjami anhu dan antara mundur anhu daripada emma. Jadi maksud iqdam alaihi ini melakukan, ihjam anhu ini meninggalkan. Artinya perbuatan yang ada kaitannya dengan Khitabus Syari itu dibagi-bagi. Yang pertama terbagi. Yang pertama adalah perbuatan yang berkaitan dengan Khitabus Syari secara takhyir. Artinya ta'alluqnya Khitabus Syari dengan perbuatan itu ada beberapa jalan. Hubungan antara perbuatan mukallaf, hubungan antara Khitabus Syari dengan perbuatan ada beberapa dimensi. Ada beberapa jalan, ada beberapa aspek. Yang pertama dengan jalan takhyir, memberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Wa yusamma mubahan, itu namanya mubah, ya kan? Namanya mubah. Kalau diperjelas, mubah adalah sesuatu yang mana orang mukallaf diberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Ini mubah namanya. Wa ilama dan terbagi kepada sesuatu, tarajjaha fi'luhu ala tarkihi, yang unggul apa melakukannya ma, unggul ala tarkihi atas meninggalkan ma. Wa ilama dan kepada sesuatu, tarajjah yang unggul tarkuhu apa meninggalkan emma, ala fi'lihi atas melakukan emma. Jadi kalau mubah itu adalah setara antara melakukan dan meninggalkan. Selain mubah, ada yang lebih unggul melakukan daripada meninggalkan, ada yang lebih unggul meninggalkan daripada melakukan. Walladzi tarajjaha fi'luhu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.